Tes DNA pernah enggak? Nah itu agak nyablak Pak ya, mohon maaf ya. Orang Madura, Pak Suwadar apa dihajar ya? Saya mau jadi gubernur Jakarta. Pak Jokowi maunya jadi Miswan, bukan saya. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Kalian jadi pejabat tuh kerjanya apa sih? Tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Iya. Karena udah terjadi di mana-mana. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Paling repot sama orang berkuasa. Udah salah ngeyel gitu. Itu kita pusing. Wah ini kan gawat gitu loh. Nggak apa-apa, kritik juga nggak apa-apa. Kita Kritik boleh loh, di sini. kritik boleh loh. Ya, Apa? katanya kritik juga dianggap musuh. Susah kita nih. Aku disclaimer dulu ya. Ya. Tadi kita ngomong-ngomong kalau ada pemerintah tangkap-tangkap yang salah, saya nggak bisa nuduh lah. Nanti Ya. saya diproses hukum lagi. Pak Ahok, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Berkunjung ke tempat saya nih. Bagus Pak tempatnya Pak. Enak. Bagus ya? Enak. Lumayan Parkirnya enak. Pak enak. Iya, mari sini. Iya. Ini ruang sahabat Pak Ahok. Oh. Jadi sahabat harus di sini. Oh di tengah itu ya. Thank you Pak Ahok. Makasih akhirnya datang Jadi, juga. di tengah gitu ya. Iya dong Pak. Kalau di restoran tengah ini yang bayar. Baik ya, mulai. Silakan Pak. Pemirsa, kita ketemu lagi nih. Saya kedatangan tamu yang setiap acara Ruang Sahabat selalu ada yang minta undang dong Pak Ahok. Iya, betul sekali. Kita punya Betul sekali. sudah puluhan episode ini untuk Ruang Sahabat. Selalu ada yang minta Pak Ahok lah Pak ini, tapi Pak Ahok yang paling banyak sering muncul. Dan saya sekarang penuhi permintaan para netizen untuk saya berbicara dengan Pak Ahok sebagai sahabat, sebagai teman di dalam banyak lapangan perjuangan di politik, pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pak Ahok, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Ini sama-sama, Pak. forum yang ditunggu banyak orang nih. Tapi ini kita akan dipandu oleh Mas Rizal. Makasih Pak Ahok, makasih loh Pak sudah datang Iya, ya. sama-sama. Saya mau bilang ke Terima kasih. netizen bahwa permintaan Anda sejak awal episode ini ada bahwa undang dong Pak Ahok, undang dong Pak Ahok itu kan bersama sama Pak Ahok, akhirnya kita penuhi. Pak Ahok hadir, saya tahu kenapa Anda meminta, karena Anda ingin supaya di forum ini ketemu dua orang sama-sama tukang pukul di pemerintahan. Sama-sama pemberani, sama-sama orang bersih, dan karena itu Pak Mahfud mengatakan, Mas Rizal, waktunya nih, bulan puasa begini kita undang Pak Ahok. Oke nih kalau gitu. Pak Ahok sibuk apa sekarang Pak? Apa aktivitas? Selain jadi saksi di persidangan. Oh iya ya, jadi saksi Iya Pak, Senin persidangan. kemarin kalau nggak salah. Aku ini sekarang jadi model iklan. Oh ya? Bener Pak. Model iklan apa tuh? Iklan baju, Oh, iklan gitu. produk. Oh fashion Pak. Oh, iya. Ya, Pak Ahok sekarang Jadi itu fashion kan? katanya Iya, mau jual cari perusahaan. model yang umur 60 tahun itu yang masih bajunya oke katanya gitu. Oh. Terus yang lucu. Oh, cocok kalau gitu. Iya, Iya, iya. ada lagi, ini lagi deal juga, ada beberapa produk gitu ya. Nah, mereka juga bilang begini, menurut mereka kalau saya yang pakai orang nggak usah ditulis Ahok, orang udah tahu itu Udah tahu. siapa. Iya. iya. Nah, jadi saya juga ada beberapa produk, mereka yakin kalau saya yang jualan, pasti barang ini asli Pak. Oh. Karena sekarang kan banyak yang Banyak yang imitasi. Iya, iya. Nah, obat, salep, apa gitu. Nggak mungkin palsu lah kalau Pak Nah, Ahok. kalau saya kira-kira nggak gitu ya. mungkin palsu. Iya. Itu yang kedua ya memang kita jadi pembicara lah. Nah, saya juga ikut jejaknya Pak Dahlan Iskan ini. Jadi tiap 2 bulan bawa orang coaching ke China. Ke China. Oh gitu. Jadi saya kenapa terima? Buat saya dibayarin, saya belajar. Makanya saya minta sama mereka, saya nggak mau ulang-ulang yang sama. Kalau ulang yang sama kan berarti kan saya tour guide dong. Nggak ada Ya, tambahan. ya, Nah, saya bukan tour guide, saya bilang, tapi coaching udah lihat belajar bersama, kita semua murid, semua guru nih. Kan pengusaha-pengusaha kan, belajar bersama, lalu kita diskusi waktu sarapan, makan siang atau makan malam atau di bus. By the way, yang tadi jadi bintang iklan itu, yang produk itu se-Indonesia yang punya putranya Pak Ahok atau yang lain? Oh bukan, ini Udah orang mulai. lain. Udah Kayak yang pakaian lain. yang saya pakai ini kan baju Verdi ini. Oh, Ya, ini Bagus ya. saya Bagus, bintang ya. iklannya dia Pak. Nanti kita kasih hadiah Pak Mahfud 1. Makasih. Kan bukan pejabat, nggak ada gratifikasi. Udah Nggak boleh ada Pak. gratifikasi. Udah boleh dulu Nggak ada ditolak, gratifikasi. sekarang udah boleh. Wah, dulu Nggak- sensitif sekali. nggak ada Sekarang boleh gratifikasi, baju, ya. boleh. Makasih. Itu enaknya kita Pak. Iya. Enaknya kita sekarang gitu.
lama Pak Mahfud tidak ketemu dengan Pak Ahok ya. Kapan terakhir Pak? Waktu Pilpres sempat ini kan? Ya, terakhir masih di TU ketemu kayak ya. kapan kemarin ya? Minggu lalu waktu ya. Nggak, Siapa setelah ya? selesai di Teku Umar kita ketemu. Iya, itu bahas. Oh, di Teku Umar. Iya, sering ketemu Iya, diskusi, iya, ada- di rumah ada- Mega, ada- ya. kan Ada kelompok Diskusi kecil hukum, gitu, ya. diskusi Iya. diskusi itu terus Waktu itu kemarin acara kalau apa? ndak salah waktu hari ulang tahunnya Mas Guntur ya. Iya, Hadir iya, kan? iya. Hadir iya, juga. iya. Oh, Hadir. oke. Sering Itu lah baru. kalau ketemu. Iya. Iya, iya, Dari iya. zaman Gus Dur, Sejak Dari zaman zaman Gus Gus Dur Dur? dulu. saya ini kan Ini anak kadernya kesayangan Gus Dur juga. Santrinya Gus Dur. Santrinya Gus Dur. Santri Gus Dur yang Kristen katanya. Iya, Kata Gus Dur. Iya. Dulu kan Gus Dur nyalonin untuk maju gubernur Babel. Iya, dulu dukung Gus Dur kan Iya, ada ya. dukung. Ketika Iya, penolakan kampanye. masih agak gencar gitu. Wah, itu Gus kan, Dur dulu. itu ngeri itu dulu tuh. Iya. Ngeri. Ya gara-gara Gus Dur juga ngomong surat-surat itulah saya ucapin itu tiru bahasa Gus Dur. Akhirnya saya sekolah 2 tahun. Saya pernah 2 tahun. Aduh. Oke Pak, ini pendahuluan, ini pemanasan dulu. Pak, kita punya ada beberapa babak Pak, ya, supaya bisa agak komprehensif dan nanti fokus. Tapi ini ruang sahabat, jadi bebas bicara tentang nilai tentang persahabatan apapun Pak, apapun kita bicarakan. Yang agak-agak topik aktual juga boleh, yang lama-lama yang kaitannya dengan nilai dan inspirasi juga boleh, gitu ya, buat penonton kita. Nah, ini kita punya 4 kartu Pak Ahok. Saya akan tunjukkan tanpa perlu diundi, gitu ya. Akan tunjukkan karena ini akan menjadi kira-kira semacam subtopik dari bahasan kita. Jadi nomor 1 ada lantang teriak korupsi, gitu ya. Lantang teriak korupsi. Yang kedua ada soal bersih, berani dan belak-belakan, ya, bersih, berani dan belak-belakan. Lalu ada politik hitam putih, ya, politik hitam putih. Kemudian Pak Ahok toleransi dan keberagaman. Jadi ada 4 subtopik yang kira-kira bisa kita omongkan 1 jam, bisa juga 2 jam, Pak Ahok, nggak masalah. Nanti buka puasa sih. Buka puasa. kita buka puasa bareng. Bukber. Kita mulai dengan lantang teriak korupsi. Pak Ahok baru Senin kemarin Pak Mahfud jadi saksi di persidangan. Orang menunggu Pak, karena orang tahu bahwa kalau urusan dengan membuka-buka dan segala macam Pak Ahok dan Pak Mahfud. Itu juga yang menyebabkan kita merasa bahwa kesamaan Pak Mahfud dan Pak Ahok itu terutama berani lantang teriak korupsi. Dan ada beberapa yang lain, nanti kita bahas. Pak Ahok diceritakan dulu Pak, apa yang kemarin muncul di persidangan sehingga Pak Ahok menjadi saksi, tapi tetap bisa berdebat dengan mereka, berdebat dengan pengacaranya dan segala macam. Gimana ceritanya? Iya kan, saya kan saksi fakta kan menyampaikan kebenarannya. Iya. Iya. Nah, misal contoh waktu saksi fakta pertama jaksa untuk kasus Patraniaga. Oke. Nah, di situ orang berpikir mungkin saya harus memberatkan Kerry CS lah. Iya. Iya. Kan saya kan saksi ya, jaksa pasti memberatkan mereka kan. Iya, Mungkin. Dan kenapa saya juga bantah dengan jaksa, sampaikan. Persis. Bagi saya itu ada sesuatu yang agak tanda tanya ya. Kan dia tuduh oplos. Iya. Iya. Tuduhan Dalam oplos. sidang kan nggak ada Nggak oplos. muncul. Itu juga yang Pak Mahfud sering Terus saya pertanyakan. Jadi menurut saya walaupun istilahnya saya nggak tahu, jangan-jangan mereka pun dulu nggak ada yang dukung saya kok. Kan mereka juga kan nggak Iya, suka iya, dengan iya. sikap saya gitu Iya, ya. iya. Tapi kan saya kan nggak boleh milih-milih orang Iya. berdasarkan suka nggak suka, apalagi soal keyakinan gitu ya, apalagi soal etnis. Wah jangan-jangan dia turunan Arab atau apa. Jangan-jangan nggak dukung gua kan. Kita nggak bisa begitu cara berpikirnya kan. Saya di bawah sumpah, ya saya sampaikan. Nah menurut saya sih tentu tuduhannya beda dong sama yang di Gong gitu ya. Walaupun akhirnya dihukum sekian tahun. Nah itu jaksa atau hakim saya nggak bisa berbantah lah. Iya. Iya. Tapi kalau suruh saya membela, ya saya akan sampaikan fakta bahwa menurut saya yang dituduhkan nggak sesuai gitu. Nah itu yang kemarin beda lagi nih. Ini kasus LNG. Iya. Nah, saya saksi KPK. Harus menyampaikan juga. Nah ini terbalik nih. Kalau kita mau ngomong, makanya saya bilang gini. Jadi orang kita ini susah ya. Kalau kita udah mau pakai agama, pakai etnis itu susah. Saya baru duduk, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang tersangka itu agamanya keyakinan sama saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Iya, iya, iya. Lalu Si Direktur Gas Pertamina ini. iya saya nggak tahu. Iya, iya. Duduk sebelah saya semua. Saya nggak tahu itu juga keluarga saya nggak tahu. Langsung ngajak saya. Pak harus doa dulu ya sebelum ini ya, kita orang Kristen harus doa nih. Saya bilang saya udah doa dari rumah. Aku nggak tahu. Tapi
modal gitu kan. Nah, terus gue sampaikan itu, wah dia cecer saya gitu loh. Makanya saya bukannya bela KPK. Anda beli barang nggak ada jaminan orang beli. Terus sekarang merasa jadi untung. Masa kamu taruhan? Waktu kamu proyeksi pertama kan tidak ada, tahu ada COVID, tidak tahu ada penyerangan Ukraina. Saya kan nggak bicarakan itu, saya bilang. Saya membicarakan, saya baru masuk Pertamina, dilaporkan Pertamina akan rugi $1 miliar. Ya saya sebagai komod tentu harus cari tahu dong, apa penyebab ruginya gitu kan. Begitu dicari tahu, direksi buka, ada kontrak lama yang akan dipaksa take or pay tahun ini. Pokoknya nggak diambil barang pun harus bayar, diambil pun nggak tahu mau jual ke siapa. Ini kan sesuatu yang ya, saya gimana langkahnya? Saya tentu panggil komite audit. Fungsinya kan cuma komut kan, mengawasi, memberikan saran. Saya panggil komite audit rapat. Ini kasus ini gimana? Ada auditor, ada orang BPKP segala macam mantan gitu. Oke, katanya kita bentuk fungsi internal audit untuk periksa dulu. Fungsi internal audit orang dalam yang lama. Saya berpikir ini kasus sudah tahun-tahunan nih dari 2013. Kalau dia nggak ada temuan, mau ngomong gitu ya. Jangan-jangan oknum-oknum pemeriksa dari BPKP pun mungkin anggap nggak ada temuan. Karena belum ada kasus, mungkin. Akhirnya saya tanya oleh BPKP itu, ada nggak orang luar yang mau masuk? Dan saya kan orang kan tahu istilahnya teman presiden gitu kan. Kata Om Tandi Aweng almarhum bilang, kamu kan lebih gampang. Saya mau, pokoknya Chief Auditor Eksekutif saya yang cari. Carilah orang bekas BPKP juga, masih muda, Agus Mulyatno namanya. Datang, dia udah swasta, dia nggak mau Pak. Saya udah nggak mau tas BUMN apa, saya udah. Terus saya makan, pendekatan, saya bilang bantulah, ini kan legacy apa. Akhirnya dia terima Pak. Nah terima, dia mulai lakukan. Sayang dia pertama kena COVID, beberapa bulan balik, kita bentuklah tim optimalisasi biaya, audit, dia lempar BPKP, keluarlah hasil audit. Bahwa ini kontrak semua nggak sesuai segala macam itu. Nah lalu saya dicecar dari pengacara kan, seolah-olah Bapak kelihatan berdebat dengan pengacaranya. Dia pakai bahasa gini, tahu nggak nih Bapak nih, saya bela nih, ini nggak salah, udah 8 bulan di penjara. Kenapa kamu laporkan jadi masalah? Itu pakai saya kayak gitu kan, ya seolah-olah kalau nggak ada Ahok kan nggak pernah ada masalah LNG. Dalam hati saya, berarti kurang ajar semua dong. Terus saya bilang, makanya saya marah kan, kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu jadi tersangka? Persis. Kalau kamu tidak terima ini jadi tersangka, saya bilang hasil audit nggak bisa terima, ya kamu tuntut aja yang audit, betul nggak Pak? Kan saya juga nggak ada maksud mau menjarain siapa, saya juga nggak kenal kamu kok. Saya nggak kenal, saya bilang. Saya nggak kenal Pak, karena saya masuk udah berhenti Pak. Udah berhenti, saya nggak kenal. Saya cuma mau menyelamatkan kenapa ada kontrak yang bisa belanja $20 miliar, udah nggak ada yang beli terus gitu loh. Gitu. Padahal nggak ada jaminan pembeli waktu itu. Iya kan aneh kan. Alasan ada kebutuhan, kita nggak bisa. Terus termasuk yang mau Mozambik, untung batal. Untung sudah ada pembeli. Misalnya contoh gini ya, kalau kita dagang secara umum, terus ngejar kita, dari mana pengalaman dagangnya? Ini kan apa ya? Etika umum gitu kan, orang dagang. Masa kalah sama orang Madura 24 jam, itu kan etika dagang gitu kan. Jadi saya bilang ini aneh. Menurut saya itu aneh, kenapa nggak ada temuan? Nah sekarang kenapa begitu ada saya, ada temuan? Lalu sekarang pengacara nyalain saya, seolah-olah saya yang jahat kalau menjarakan orang. Kesannya gara-gara Anda Pak Ahok, sehingga ini ada makanya aku keki. bukan saya Pak yang bilang ini ada fraud, ada kerugian. Hasil audit. Pak Mahfud, ngelihat sahabat Anda seperti ini, Pak Ahok masih terus bertahan berjuang dengan meneriakan pemerintahan yang bersih dan segala macam. Gimana menurut Pak Mahfud? Ya bagus lah. Saya melihat konsistensinya masih tetap di luar apa di dalam pemerintahan atau di posisi manapun atau seperti sekarang ini. Tetap sama lah, saya memilih posisi yang sama karena berjuang itu kan tidak boleh. Makanya bisa dekat. Iya. Jadi padahal kalau kita lihat kan sebenarnya persahabatan Pak Mahfud dengan Pak Ahok itu bukan tipikal persahabatan yang sering ketemu banget kan gitu. Tetapi
disamakan sama ide dan nilai yang Iya, diperjuangkan. ide dan Kira-kira nilai. gitu ya. Iya, iya. Bapak di DPR beda periode dengan beliau Beda DPR. periode, saya lebih dulu Bapak di DPR. pemerintahan beda periode dengan beliau Beda pemerintahan. periode. Tetapi dipertemukan oleh gagasan dan ide yang Iya. diperjuangkan yang sama ya. Entah kalau Pak Ahok kapan ingatnya ketemu saya Ya nggak bisa tahu. beda loh Pak. Tapi saya